Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang sudah kita diskusikan di materi bagian 2. Kita masuk ke update database dosen perguruan tinggi bagian ketiga. Yang akan kita bahas ini saya khususkan terkait data di Simlitapmas, di mana data di Simlitapmas ini nanti akan sinkron dengan Sinta. Data di Simlitapmas Ristek Dikti ini yang diupdate terdiri dari penelitian, haki, buku ajar, artikel, dan proseding. Gambaran secara singkat ini alamatnya Simlitapmas Ristek Dikti Go.id. Di sini nanti Anda masuk ke webnya atas ini banyak yang harus diupdate. Sehingga tujuannya ketika ini nanti sudah diupdate, maka ketika kita mau mengajukan proposal baik penelitian maupun pengabdian, ada beberapa syarat di mana syarat itu membutuhkan update data. Baik, silahkan buka Simlitapmas Ristek Dikti dan ditambah dengan membuka PD Dikti. PD Dikti Kemendikbud ini adalah pangkalan data yang terkait nanti data-data yang bisa kita sinkronkan. Sekarang kita buka ini Simlitapmas Ristek Dikti. Ya. Ada dua login, ini login yang lama dan ini adalah login yang baru. Kita masuk ke login yang baru, login NG 2.0. Kita masuk ke ini, kita loginnya pakai password kita, Niden, passwordnya yang kita gunakan apa? Dijumlahkan 13, kita login. Setelah kita masuk, kita akan melihat beberapa data-data yang harus kita update. Pertama, identitas. Identitas ini akan menunjukkan identitas kita, jabatan akademik kita. Nah, jabatan akademik ini sebagai syarat untuk menyusun proposal dan harus terpenuhi. Proposal untuk penelitian unggulan perguruan tinggi baik dasar, terapan, pengembangan itu syaratnya lektor. Sehingga ketika sudah naik lektor itu ini sudah berubah apa belum. Jika sudah berubah di pangkalan data perguruan tinggi kita sudah lektor tapi di identitas di sini belum lektor, maka kita harus sinkronisasi. Ya, disinkronisasi ini atau kita edit identitasnya. Misalnya kalau kita ada perubahan beberapa data, kita bisa mengedit entah itu nomor KTP banyak berubah atau webnya dan lain sebagainya, nomor telepon, nomor alamat surat. Kalau kita melakukan sinkronisasi, kita klik sinkronisasi, nanti ini diklik sinkronisasi, nanti akan ada data dari pangkalan data ini, data PD Dikti sudah benar. Misalnya di sini sudah lektor, ternyata di Simlitapmas belum lektor, maka harus disinkronisasi. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk identitas. Yang kedua, syarat yang kedua adalah di Sinta. Maka materi bagian pertama maupun kedua kita itu membuat data kita awal harus tersinkronisasi, terdata di Sinta yang harus diupdate. Contohnya ini Sinta, ini lihat di Sinta berapa, terus ini berubah atau tidak. Coba kita sinkronisasi, jadi perubahan data, ya, data. Jadi harus disinkron datanya ini. Yang selanjutnya penelitian. Penelitian ini sudah otomatis dimasukkan oleh lembaga penelitian, ya, baik penelitian internal maupun penelitian dari Ristek Dikti, karena ini sebagai laporan penilaian sebuah perguruan tinggi kinerja penelitian dan pengabdian. Ini sudah tidak bisa ditambah lagi. Jika ada beberapa yang kurang pas, maka menghubunginya adalah menghubungi ke lembaga penelitian. Pengabdian juga demikian.
pengabdian sudah dimasukkan oleh lembaga penelitian. Yang bisa kita update secara mandiri adalah artikel jurnal. Artikel jurnal kita bisa menambah data, walaupun oleh lembaga penelitian juga ada yang dimasukkan. Nah, ini ciri khasnya kalau yang dimasukkan dari lembaga penelitian kan membutuhkan penilaian data perkembangan penelitian maupun pengabdian, penilaian kinerjanya ini sudah dimasukkan. Yang dimasukkan mandiri ini belum masuk. Ini ada tanda keranjang untuk hapus, ini dimasukkan secara mandiri. Jadi intinya jika data-data di artikel jurnal ini belum masuk semua, maka kita bisa menambah data, ditambah. Nah, untuk menambah data ini harus mempersiapkan beberapa data, judulnya apa, nama jurnal, bla bla, terus nomor, URL ini yang wajib diisi, URL-nya, alamat jurnalnya apa, ISS-nya berapa, terus diunggah berkasnya. Ya, juga berkasnya. Itu untuk artikel jurnal. Selanjutnya HKI ini biasanya untuk syarat penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Ini beberapa ada yang sudah bisa diupdate dari lembaga penelitian, ada juga bisa kita tambah sendiri kalau ternyata belum masuk. Ciri yang tambah sendiri sama, ada yang hapus. Nah, untuk menambah hak cipta atau paten, monggo silakan diklik data baru. Di sini akan ada judul hakinya apa, jenisnya apa, paten atau paten sederhana atau cipta dan lain sebagainya, tahun perolehan, terdaftar atau yang jelas ini lebih baik yang sudah disetujui granted, nomor haki dan alamat URL. Ya, ini penting, alamat URL. Alamat URL ini nanti ketika kita menyusun proposal, jika alamat URL haki ini sudah ada, maka ini otomatis terupload di situ dan jadi satu dengan proposal kita. Terus unggah dokumennya. Nah, ini sertifikatnya sama bentuk yang kita hakikan. Biasanya kalau poster ya jadikan satu. Oleh sebab itu ketika kita memperoleh sertifikat haki, maka digabung dengan apa yang kita usulkan. Saya lanjutkan artikel proceeding. Artikel proceeding ini juga bisa ditambah, ya, ditambah. Terus kita masukkan buku. Kita masukkan buku yang sudah kita buat, masuk sini, tambah data buku, data barunya buku apa yang kita buat, ini alamat URL-nya, dan diunggah. Nah, semua ini menjadi penting karena apa? Ketika kita mau mengajukan proposal baru, ada yang sebagai syaratnya misalnya penelitian terapan unggulan perguruan tinggi itu mewajibkan ada haki, maka kita bisa, kalau ini terupdate, maka ketika kita mengajukan usulan baru, misalnya ini ada usulan baru, kita usulan baru, ini bidang ilmunya, saya lanjutkan, misalnya kita mau mengajukan usulan baru, maka nah di sini sudah ada haki, sehingga kita bisa berhak untuk mengajukan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jika Scopus sudah diperoleh, maka di sini akan muncul H-index di Scopus. H-index Scopus nanti akan berhak untuk meneliti yang lebih banyak. Demikian juga dengan artikel internasional, ini juga penting, perlu segera diupdate sehingga ketika mengusulkan penelitian dasar perguruan tinggi juga bisa mudah untuk lolos di persyaratan akademik. Minimal ini sudah ada semua, sehingga ketika mau mengajukan penelitian terapan atau dasar atau pengembangan, kita sudah bisa berhak mengajukan. Saya tambah juga tentang ini, data. Jika terdapat kesalahan atau belum terupdate-nya data diri seorang dosen, maka kita harus melihat di pangkalan data. Buka pangkalan data PDDikti Kemendikbud Go.id, masukkan nama universitas,
Kita cari universitasnya, dimasukkan, kita cari, nanti kita akan melihat kita sudah jabatan akademik sudah sesuai atau belum, kita aktif atau tidak, dan lain sebagainya. Ini kita klik, ini perguruan tinggi kami. Kita masuk ini perguruan tinggi, ini agak lambat ini. Jika nanti datanya berbeda, maka yang perlu dihubungi itu siapa? Yaitu bagian, kalau di Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah bagian akademik kemahasiswaan. Jadi data-data itu atau di BIA. Jadi datang ke BIA menanyakan tentang data-data yang belum berubah, atau di bagian BSDM. Jadi ada dua tempat ini. Data perguruan tinggi Muhammadiyah, tradisi B, kita cari home base kita. Home base kita di mana? Saya di ekonomi bangunan. Terus nanti di ekonomi bangunan, nanti jumlah dosennya berapa? Ini dosennya. Ini ada dosennya 6, terus ini nama saya. Nah, nanti akan kita lihat data kita sudah benar atau belum. Jika itu belum benar, dibenahi lewat BSDM atau BIA. Nah, nanti ketika di SIM Litapmas, ketika waktu masuk ke profil ini, tadi yang di awal, nah ini identitas ini kalau ternyata ini belum benar, disinkronisasi. Oke, ini saya sudah benar, ini sudah benar dan aktif, karena ini benar, sudah letter kepala aktif, di sini juga aktif. Demikian, semoga aja ini menambah wawasan dan pemahaman untuk melakukan update data. Jangan lupa mengupdate, karena untuk syarat proposal penelitian ini wajib diupdate. Artikel, haki, proceeding, buku, nah ini untuk mendukung. Selamat mengupdate, semoga aja lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.